Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua ya? Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang gerak. Ada bermacam-macam gerak. Yang pertama, gerak semu dan gerak relatif. Perhatikan, saat kita berada dalam kereta api, tampak pohon-pohon yang dilalui seolah bergerak melewati kita. Padahal sebenarnya kita yang bergerak terhadap pohon. Pohon itu tetap diam pada tempatnya, sedangkan kita bergerak menjauhi pohon. Gerakan pada pohon itu dinamakan gerak semu. 2. Posisi dan titik acuan. Posisi benda bersifat relatif. Perhatikan gambar ya anak-anak. Ada 3 buah bola, basket, bola sepak, dan bola voli. Perhatikan angka saat bola bergeser. Kesimpulannya, bola sepak 23 cm di kiri bola voli dan 31 cm di kiri bola basket. Kata di kiri bola voli dan di kiri bola basket merupakan titik acuan. Sedangkan kata 20 cm dan 30 cm menunjukkan posisinya. Dengan adanya suatu titik acuan, maka letak bola menjadi lebih jelas. Yang ketiga adalah jarak dan perpindahan. Perhatikan gambar ya anak-anak. Di situ terlihat ada seorang anak, taruhlah Fikri namanya. Dia sedang berada di taman labirin ya, berjalan sesuai dengan tombol saat dipencet, anak panah yang warna hitam ya. Nah, dia berjalan sesuai tombol. Perhatikan kotak jarak dan perpindahan. Setiap melakukan perpindahan, di situ angkanya berubah. Kesimpulannya, dari simulasi diperoleh nilai jarak dan perpindahan yang berbeda. Karena jarak adalah panjang keseluruhan lintasan yang telah ditempuh benda untuk mengubah kedudukannya. Sedangkan perpindahan adalah panjang dari titik awal atau acuan ke titik akhir kedudukan suatu benda. Yang keempat, gerak berdasarkan bentuk lintasan. Ada gerak lurus. Salah satu contoh gerak lurus adalah gerak apel jatuh dari pohonnya. Lintasannya berbentuk garis lurus, berupa titik berurutan yang dilalui apel yang jatuh dari pohon. Perhatikan gambar ya anak-anak. Contoh berikutnya adalah gerak melingkar. Contoh gerak melingkar adalah gerak bumi mengelilingi matahari. Jarak bumi dengan matahari tetap, yang berubah hanya posisi bumi terhadap matahari. Perhatikan gambar. Contoh berikutnya gerak parabola. Peluru yang dilepaskan dari meriam adalah salah satu contoh gerak parabola. Perhatikan gambar lagi ya. Di situ ada yang membentuk sudut, setiap pergerakan membentuk sudut berubah gitu ya anak-anak ya. Contoh berikutnya gerak tidak beraturan, yaitu gerak partikel debu di udara merupakan gerak tidak beraturan karena lintasannya tidak beraturan atau sembarang. Perhatikan gambarnya. Yang kelima, kelajuan dan kecepatan. Perhatikan gambar. Di situ ada tombol untuk mengatur kedudukan, kecepatan, dan percepatan. Saya buat kedudukannya 10, kecepatan 2, percepatan 2. Perhatikan grafik ya anak-anak. Nah, dari grafik tersebut nanti kalian bisa memahami gerak lurus berubah beraturan.
Kesimpulannya anak-anak, kecepatan mobil akan berubah secara teratur dari keadaan diam, mobil mulai bergerak, semakin lama semakin cepat. Kedudukan juga berubah sesuai pergerakan mobil. Keenam, gerak lurus beraturan. Pada gerak lurus beraturan, lintasan berupa garis lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan 0. Perhatikan contoh, ada anak yang sedang naik sepeda. Perhatikan grafiknya, kemudian di sana ada jarak yang ditempuh dan ada waktu yang menunjukkan berapa lama dia menempuh jaraknya. Dari contoh anak bersepeda tadi dapat disimpulkan bahwa kecepatan tetap 10 meter per sekon, lama bersepeda 15 detik. Jadi jarak yang ditempuh adalah S sama dengan V kali T, 10 kali 15 sama dengan 150. Gerak lurus berubah beraturan. Salah satu contoh GLBB adalah gerak jatuh bebas. Perhatikan simulasi dalam ruang hampa udara dan dengan udara. Dalam tabung penuh udara, bulu dan batu bergerak dengan kecepatan benda. Dalam hampa udara, bulu dan batu bergerak dengan kecepatan sama. Dari peristiwa tadi dapat kita simpulkan bahwa sehelai bulu ayam dan sebuah batu yang sama-sama dijatuhkan dalam tabung hampa udara, ternyata ayam dan batu menyentuh dasar tabung pada saat bersamaan. Kesimpulan berikutnya anak-anak bisa membaca lanjutannya ya. Contoh berikutnya adalah gerak jatuh bebas pada kelapa. Anak-anak, amatilah gerak jatuh bebas pada kelapa yang jatuh. Apa yang terjadi? Coba kalian simpulkan. Selanjutnya perhatikan, ada dua jenis gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Coba kalian perhatikan perahu yang melaju. Dari simulasi tadi didapat beberapa kesimpulan. Ya, ada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai selesai. Nah, nanti kalian baca sendiri ya anak-anak. Dibaca kemudian dipahami. Oke? Baiklah anak-anak, setelah selesai materi yang kalian pelajari, silahkan kalian kerjakan soal berikut. Jadi cukup satu soal ya. Kalian kerjakan betul-betul. Kemudian di situ ada catatan rumus yang nanti kalian bisa gunakan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.